Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak sayyidus suhur wa unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Para saimin dan saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang ke-25 Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Miladiah, dan saya Nur Bahri Nur bersama dengan kita sekalian, mari kita berbuka puasa yang didahului dengan kultum dengan judul keutamaan malam Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Surah Qadar ini adalah surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Dia terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Dia diturunkan sesudah surah Abasa dan diberi nama Al-Qadar yang artinya kemuliaan, karena kata itu terdapat pada ayat yang pertama dari surah ini. Permulaan Al-Quran mulai diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nilainya lebih dari 1000 bulan. Dan diterangkan juga ketinggian derajat malam itu. Dalam Islam dikatakan pada malam ini malaikat Jibril dan malaikat lainnya turun ke dunia untuk mengatur segala urusan. Malam tersebut adalah malam mulia. Tidak mudah diketahui betapa besar kemuliaannya. Ini diisyaratkan oleh adanya pertanyaan dalam bentuk pengagungan, yaitu wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Al-Qadar ayat 2. 13 kali kalimat ma adraka terulang dalam Al-Quran. 10 diantaranya mempertanyakan tentang kehebatan dan berkaitan dengan hari kemudian. Dan 3 ma adraka sisanya adalah surah At-Tariq ayat 2, surah Al-Balad ayat 12, dan surat Al-Qadar ayat 2. Semuanya berbunyi wa ma adraka untuk At-Tariq, wa ma adraka mat-Tariq untuk Balad, wa ma adraka mal aqabah, dan untuk Al-Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, para saimin dan saimat yang berbahagia, pemakaian kata ma adraka dalam Al-Quran berkaitan dengan objek pertanyaan yang menunjukkan hal-hal yang sangat hebat. Begitu hebatnya dan sulit dijangkau hakikatnya secara sempurna oleh akal dan pikiran manusia. Walaupun demikian, sementara ulama membedakan antara pertanyaan ma adraka dan ma yuridka yang juga menggunakan atau digunakan dalam Al-Quran 3 ayat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 63 dan Asy-Syura ayat 17 itu menyangkut waktu kedatangan hari kiamat. Dan surat Abasa ayat 3 berkaitan dengan kesucian jiwa manusia. Ya, jadi di dalam surah Asy-Syura ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizana wa ma yuridka
la'alla sa'ata qariban. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan juga menurunkan neraca keadilan. Wa ma yuridka, tahukah kamu, ya la'alla sa'ata qariban, bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Ini berarti bahwa ma yuridka digunakan oleh Al-Quran untuk hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh Nabi sendiri. Sedang wa ma adraka, walau berupa pertanyaan, namun akhirnya Allah sendiri yang menyampaikan jawabannya. Sehingga informasi itu sampai kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada umat manusia. Nah, kita kembali kepada pertanyaan semula. Mama adraka ma Lailatul Qadar, apa artinya malam Qadar? Dan mengapa malam itu disebut malam Lailatul Qadar? Yang pertama, penetapan dan pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Ini dikuatkan dengan surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, orang yang beribadah pada malam ini atau pada malam Lailatul Qadar itu bagaikan beribadah selama 1000 bulan. Di kurs kira-kira 83 tahun 4 bulan. Bayangkanlah kalau orang umur 40 tahun mulai balik 20 tahun, berarti 20 tahun apabila setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar dikali dengan 83 tahun 4 bulan, lebih 1000 tahun. Yang kedua, malam itu adalah malam kemuliaan, yakni mulia tiada bandingannya. Dia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Qadar itu artinya mulia. Kita temukan di dalam surat Al-An'am ayat 91. Di mana kemuliaan itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, ya Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Arti qadar yang ketiga adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Karena pada malam itu banyaknya malaikat yang turun ke bumi seperti ditegaskannya dalam surat Al-Qadar tadi, ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril, Ruhul Kudus, dengan izin Tuhannya, ya, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Para saimun, yang keempat, arti qadar adalah para malaikat pun turun ke bumi dengan mengucapkan salam, selamatlah kamu, sejahteralah kamu kepada orang-orang yang beriman. Ya, sampai terbitnya fajar. Yang kedua. Dan yang kelima, arti qadar yang kelima adalah malam itu penuh dengan keberkahan hingga terbitnya fajar. Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman yang diikhtisab, mengharap pahala dari Allah, maka dia diampunkan dosanya yang telah lalu. Pertanyaan, kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan dalam hal ini 40 pendapat ulama, di mana yang paling kuat adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan waktunya berpindah-pindah. Bukan hanya 21, 23, bisa 25 seperti malam ini, bisa 27, bisa 29, ya. Tidak mungkin 31. Para saimun yang sama berbahagia. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu oleh Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi antara lain meriwayatkan bahwa melalui sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ubay bin Ka'ab, dia katakan sebagai berikut: tanda kehadiran Lailatul Qadar itu adalah matahari pada pagi harinya terlihat putih tanpa sinar. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan tandanya adalah langit bersih diukur di timur nampak kemerah-merahan. Terang bagaikan bulan sedang purnama, itu matahari. Dia dalam suasana pagi itu tenang dan tidak dingin, tidak juga panas, dan tidak ada angin pun bertiup. Daun-daun pun dalam keadaan diam. Pada malam harinya langit nampak bersih, tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak juga panas. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad. Para saimun, malam nanti adalah malam yang ke-25. Mudah-mudahan kita bisa melihat tanda-tanda ini. Kita beribadah, banyak istighfar, banyak bertasbih. Nah, agar mendapat keutamaan dalam malam Lailatul Qadar ini, mari kita perbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Senantiasa mengerjakan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, mendirikan qiyamul lail, tarawih, tahajud dan lain-lain, tadarus Al-Quran sebanyak-banyaknya, memperbanyak zikir, tahmid, tahlil, takbir, ya, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang muslim menghidupkan Lailatul Qadar? Seharusnya setiap muslim dapat memperbanyak ibadahnya. Ketika itu Aisyah mengatakan, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi para istrinya, dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan membangunkan keluarganya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di malam Qadar, maka dia telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Doa apa yang kita baca di saat malam Lailatul Qadar? Aisyah radhiyallahu anha berkata, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah padaku wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang aku katakan di dalamnya? Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah dan bacalah, Allahumma innaka afum tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Kalau kita baca, banyak kita membaca, Allahumma innaka afum karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itulah yang kita baca menurut Aisyah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saimin dan saimat rahimakumullah, demikianlah keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga dengan doa dan ibadah kita pada malam Lailatul Qadar, insya Allah kita dapat kemuliaan dan pahala yang berlimpah, sehingga selamatlah kita di dunia maupun di akhirat. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita diampunkan segala dosa, diberkahi
dan mendapatkan maunah dari Allah, Rahman Rahimnya dan berkahnya mulai sekarang sampai akhir hayat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.